Kemerdekaan Indonesia yang telah susah payah diraih oleh para pendahulu dan para pahlawan kita dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka. Seharusnya kemerdekaan itu tidak kita sia-siakan begitu saja. Kemerdekaan yang telah diraih dengan pertumpahan darah harus selalu senantiasa kita jaga dan kita pertahankan. Salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam diri kita masing-masing. Sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan Indonesia. Namun baru-baru ini, negara kita Indonesia banyak dilanda kejadian-kejadian besar yang dinilai sangat merugikan serta mengancam kedaulatan Indonesia. Mulai dari tindak kekerasan, anarkisme, kebebasan berpendapat yang disalahgunakan menjadi tindakan semena-mena, terorisme yang dinilai mampu memecah keutuhan, kesatuan, serta kedaulatan bangsa. Atas berbagai rencana teror di Indonesia. Kabar tewasnya Mbak Rumsyah dirilis. Lalu hilangnya rasa kemanusiaan dalam berbangsa yang menyebabkan menurunnya rasa kenyamanan. Menjadi tragedi mematikan kedua dalam sejarah sepak bola dunia. Menurunnya nilai pluralisme yang menyebabkan intoleransi yang meningkat. Serta kriminalitas seperti penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Miris memang. Tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian secara masif bagi bangsa kita Indonesia dinilai sangat disesalkan dan patut untuk kita perangi. Mengingat bahwa bangsa kita Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan beribu-ribu gugusan pulau dengan keindahan alam yang sangat luar biasa, beraneka ragam bahasa serta budaya dan kultur yang bersatu padu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah diberkahi tanah air yang indah, kekayaan alam, serta budaya harus selalu kita jaga. Menjadi modal yang sangat penting dalam kita mewujudkan pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia. Sebagai aparatur sipil negara yang memegang tanggung jawab penuh dalam pelayanan kepada bangsa dan masyarakat Indonesia, harus selalu senantiasa menanamkan nilai-nilai bela negara di dalam diri kita masing-masing. Kita harus bersama-sama untuk rela berkorban demi keutuhan dan demi kesatuan negara kita Indonesia. Dengan mengedepankan nilai ideologi bangsa yaitu Pancasila, penerapan falsafah bangsa yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dibungkus indah dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bela negara merupakan suatu sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Implementasi dalam penerapan nilai-nilai bela negara yang harus dilakukan sebagai aparatur sipil negara antara lain menjaga kebersihan lingkungan sekitar, baik tempat tinggal maupun lingkungan kerja atau kantor. Bangga menggunakan produk-produk khas Indonesia, selalu mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sehingga bisa meningkatkan daya saing produk dalam negeri dibanding produk asing. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, seperti mengikuti apel pagi, mengikuti upacara hari-hari besar nasional, menghargai perbedaan dan keberagaman suku, ras, dan antar golongan, dapat diterapkan dengan memberikan pelayanan kepada petani tanpa memandang latar belakang budaya, agama, suku, dan golongannya. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti membuat laporan pajak tahunan, mentaati tata tertib dalam berlalu lintas.
mengerjakan tugas dan tanggung jawab secara profesional sebagai penyuluh pertanian, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan golongan tertentu. Melakukan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah pekerjaan, mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok tani, memberikan akses seluas-luasnya kepada petani untuk menyampaikan pendapat serta keluhan yang dialami, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis, serta rasa kekeluargaan yang tinggi. Bersedia melakukan pekerjaan dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, serta energi demi melayani kebutuhan masyarakat dalam peran sebagai penyuluh pertanian, seperti mengunjungi rumah-rumah petani untuk memberikan penyuluhan secara langsung mengenai pembuatan pupuk organik dalam usaha-usaha pertanian. Kemudian melakukan pendataan-pendataan bagi para petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Lalu melakukan kegiatan penyuluhan demi menyelesaikan permasalahan pada petani sebagai pelaku utama usaha pertanian. Sebagai penyuluh pertanian, bukti nyata dalam melaksanakan nilai-nilai bela negara, yaitu memberikan solusi alternatif sebagai pemecah masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dengan mensosialisasikan penggunaan bahan-bahan organik sebagai pengganti pupuk bersubsidi untuk usaha pertanian. Lalu aktif melakukan kunjungan atau anjang sana untuk mengetahui keadaan dan masalah petani di lapangan. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan cara meningkatkan kompetensi diri, kemampuan, serta profesionalitas sebagai penyuluh pertanian melalui kegiatan webinar, kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, guna memperbaiki kualitas diri dan meningkatkan kompetensi diri di bidang pertanian. Lalu, bentuk lain dari penerapan nilai-nilai bela negara, yaitu dengan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Lalu memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik dengan cara melakukan aktivitas fisik seperti rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran, kesehatan, dan stamina tubuh. Karena menjaga kesehatan diri sendiri itu penting. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama-sama kita terapkan nilai-nilai dasar bela negara dalam diri kita sebagai bentuk wujud nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita. Saya Andres Suryanto, saya Indonesia.